Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat lele pemula. Teman-teman, di kolom komentar ada pertanyaan, Bang, bagaimana agar kita tidak rugi? Nah, sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, teman-teman bisa bantu channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, ataupun bantu share apabila memang channel ini dirasa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Channel ini membahas tentang budidaya lele, kemudian segmen perikanan, nanti juga akan berkembang di motivasi agar kita bisa sukses seperti apa. Nah, sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, agar biar tidak rugi dalam budidaya lele itu, saya memberitahu teman-teman mulai dari awal dulu. Ini hanya awal dulu ya. Jadi teman-teman seperti ini, dalam berbudidaya lele, teman-teman itu tentukan segmen pasar mana yang akan teman-teman tembus. Maksudnya gimana, Bang? Jadi gini, saya jelaskan ya. Ini videonya singkat, tonton sampai akhir. Jadi tentukan pasarnya dulu, mau retail atau mau grosir atau ekspor. Ada 3 pasar nih. Yang ekspor kita belum tentu tahu jalannya, saya sendiri juga belum tentu tahu karena sampai hari ini belum ada ya pengalaman saya untuk ekspor. Kemudian grosir. Kalau grosir itu berarti kita menjual ke tengkulak, pihak pertama. Jadi pihak pertama kita, pihak kedua, kemudian pihak ketiga, dan pihak keempat konsumen. Pihak pertama saya, pihak kedua tengkulak, pihak ketiga orang pasar, pihak keempat konsumen. Ada 4 segmen yang harus kita lewati ini. Nah, ini masing-masing pasti ngambil untung. Mau yang mana ini? Saya jelaskan yang pertama dulu. Ketika jenengan mengambil pasar segmen yang ke tengkulak, berarti tentunya jenengan grosir. Bisa dipahami ya, grosir. Ini ada 3 pasarnya tadi. Jadi pertama adalah kita, yang ketiga ini adalah pasar kita. Nanti ada yang keempat itu sebagai tambahan harian. Jadi yang pertama adalah pasar ke grosir. Kalau kita kecil begini, kalau kita mau jual ke grosir tidak mungkin, karena tengkulak juga tidak mau ngambil hasil panen kita karena sedikit, stoknya sedikit. 1000 ke bawah itu dibilang sedikit sama seorang tengkulak. Makanya teman-teman ketahui dulu segmennya mau kemana dulu nih. Mau budidamber berarti dia skalanya kecil, di bawah 1000 berarti skalanya kecil. Terus kemudian apa ya, sedikit-sedikit panennya tidak setiap hari berarti skalanya kecil. Itu yang pertama. Kalau palanya skalanya kecil mau dijual di grosir gimana, Bang? Tentunya marginnya tipis, tenaganya sama. Kenapa dibilang tenaganya sama? Memberi makan itu pagi dan sore. Mau dia lele 1000, mau lele 2000, mau lele 100.000, maka si pakannya sama pagi dan sore. Maka dibilang orang itu rugi di waktu. Oke, itu yang pertama ya. Jadi segmennya harus tahu. Kalau kecil seperti ini budidamber, bukan di segmen tengkulak atau grosir. Yang kedua, segmen pasar. Segmen pasar itu harganya di atas tengkulak, tetapi kita harus memberikan pengiriman ke sana atau menyampaikan. Dan biasanya kalau di pasar itu dia tidak mau nanggung resiko. Bakul itu tidak mau nanggung resiko. Maksudnya nggak mau nanggung resiko gimana, Bang? Dia kan jualan setiap hari, harus ada stok dong. Barangnya harus ada stok di pasar. Kalau kita cuma sekali saja, nggak mungkin mau. Tetapi kalau itu teman kita, mungkin ada saudara kita kenal di grosir di pasar, yang jualan di pasar, pasti dia mau nerima kita walaupun cuma sedikit atau 1 kintal. Dibagi aja menjadi berapa, 5 atau 3 kali kiriman. Sehingga dia mau nanti diselipin di jualannya. Kalau langsung kita kasih ke pasar nggak mungkin mau. Kalau kita baru pemula dan belum punya stok banyak. Karena dari pasar itu adalah dia yang jari yang kedua dari setelah tengkulak. Tengkulak pasti dapat terus karena dia nyari. Stoknya dapat terus. Nah, ngasih ke pasar itu dia punya tengkulak, pasarnya tengkulak. Ya. Oke, itu yang kedua. Berarti kita sudah susah untuk masuk pasar itu. Yang ketiga, segmennya adalah konsumen. Ini yang akan kita bahas. Kenapa teman-teman banyak yang rugi? Karena tidak mau lihat segmen. Saya lihat segmennya retail, jadi saya harus ke pasar yang ketiga. Pasar yang pertama tengkulak, apa tadi, grosir ya.
Kemudian yang ketiga tadi adalah pasarnya di pasar, di penjualan pasar. Kemudian yang ketiga di konsumen. Konsumen itu bisa warung, bisa rumah tangga. Nah, saya ngambil yang ke sini. Kalau jenengan retail di bawah 1000, anunya sedikit, cari konsumen. Men konsumen, di mana nyarinya men konsumen, teman-teman? Gampang banget. Warung Padang. Kemudian warung Tegal. Kemudian apalagi? Warung-warung di pinggir jalan, penyetan, banyak banget. Itu banyak banget. Kalau tengkulak 1-2 di dalam satu desa atau satu kecamatan sedikit banget. Pasar bisa dihitung. Tapi kalau men konsumen itu banyak banget. Dan itu saya yakin kalau kita ngambil paksa segmen di langsung konsumen, harganya jauh lebih tinggi. Satu, tapi kita cuma sedikit, nggak mungkin mengganggu distribusinya pasar, nggak mungkin mengganggu distribusinya tengkulak. Begitu ya teman-teman ya. Jadi tentukan dulu pasarnya, baru mulai. Saya udah belajar nih melalui YouTube Abang, tapi saya mau mulai dari mana Bang? Mulai dari segmen dulu. Segmennya mau kemana? Kalau mau segmen retail, ya pakai yang sedikit. Ember, kulkas bekas. Kalau ember, satu ember itu harganya kalau nggak salah 80.000. Itu biasanya dijual di online itu saya lihat 80.000 sudah sama tutupnya, sudah dibolongin itu. Butuh modal. Tapi kalau ini, box kulkas bekas seperti ini hanya modal 25.000. Kok 25.000? 25 sampai 35.000 teman-teman. Dari mana Bang kalkulasinya? Dari harga box kulkas bekas itu di kisaran 10, 15, 20.000 antara itu ya, undi. Karena masing-masing daerah, masing-masing penjual beda kan, dia nggak ada harganya karena dia barang bekas. Bisa 10.000, bisa 15.000. Oke, kita ambil tengah-tengah, harga 15.000. Karena saya dapat 15.000. Kemudian beli lem G itu harganya Rp6.000. Lem G itu lem Korea itu loh teman. Ada yang nanya banyak itu. Lem G itu biasanya lem Korea yang botolnya kecil warnanya putih, ada tulisannya Jepang itu, kanji ya. Itu lem G. Itu 6.000. Berarti 15 tambah 6.000 21. Keninya ada 1 2 berarti 6.000. Satu keni itu keni L yang ukuran 3/4 itu 3.000. 2 berarti 6.000. Berapa tadi? 21 tambah 6 27 kan, udah 27.000. Nah, kemudian apalagi sudah pipanya ya sekitar 50 cm, saya bikin 5.000 lah sampai 30.000. Jadi 30.000 sudah bisa piara ikan sebanyak maksimal 200 ekor. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang sekali lagi yang terakhir, teman-teman lihat segmennya dulu teman-teman ya. Ini sangat penting buat teman-teman semua, harus mengetahui segmen pasarnya. Kalau tidak tahu segmen pasar, maka akan buntung atau rugi ya teman-teman. Oke, itu semoga bisa menjadikan motivasi teman-teman video kali ini ya. Jangan lupa dibantu channel ini dengan cara komen, like, dan subscribe agar channel ini berkembang dan bermanfaat buat teman-teman semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.